Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, tetap ceria. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semoga teman-teman pada pagi hari ini selalu dalam keadaan sehat ya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oh iya teman-teman, mengingatkan juga pandemi di Indonesia masih belum berakhir ya. Masih dalam keadaan pandemi, belum menjadi endemi. Jadi untuk teman-teman semua tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, untuk hari ini sebelum memulai pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Berdoa membaca basmalah, lalu diikuti dengan doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Nah, pada kesempatan hari ini Bapak akan mengajarkan anak-anak kelas 4 dan juga kelas 5 ya. Untuk anak kelas 4 sendiri, materi pada hari ini adalah IPS tentang pengaruh letak geografis terhadap mata pencaharian atau profesi seseorang. Sedangkan untuk kelas 5, mata pelajaran yang akan Bapak ajarkan adalah mata pelajaran IPA tentang siklus air. Nah, sekarang akan Bapak ajarkan untuk kelas 4 terlebih dahulu ya. Untuk anak-anak kelas 4, masih ingat apa itu profesi atau apa sih itu mata pencaharian atau apa itu pekerjaan? Nah, jadi mata pencaharian adalah suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seorang individu untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, pada kesempatan kali ini, Bapak akan mengajarkan kira-kira kenapa sih profesi tiap orang itu bisa berbeda-beda. Nah, jadi seperti akan Bapak contohkan nih, seperti masyarakat di dataran pegunungan atau dataran tinggi banyaknya biasanya sebagai penjaga villa, lalu ada juga yang berkebun sayur, berkebun buah, ataupun pekerjaan-pekerjaan yang mengelola pariwisata. Lalu untuk yang di dataran rendah tuh ada apa aja sih? Nah, untuk yang di dataran rendah biasanya berprofesi sebagai petani, pedagang, ataupun orang-orang yang di kantoran. Lalu yang terakhir untuk masyarakat yang tinggal di tepi pantai atau di pesisir pantai, itu bekerjanya sebagai apa aja sih? Nah, pekerjaannya itu untuk masyarakat yang bertempat tinggal di tepi pantai biasanya berprofesi sebagai nelayan, sebagai pengelola pariwisata juga bisa, lalu juga ada yang tambak garam, lalu ada juga budidaya rumput laut ataupun kerang ataupun yang lainnya. Nah, jadi ternyata letak suatu daerah itu mempengaruhi profesinya ya. Untuk penjelasan lebih detailnya, anak-anak bisa buka di halaman 23 buku paket. Nah, di situ ada bacaannya ya. Nah, kira-kira itu materi mata pelajaran IPS untuk kelas 4 ya. Nah, untuk evaluasinya silakan teman-teman kerjakan soal yang sudah Bapak siapkan. Sekarang Bapak akan mengajarkan anak-anak kelas 5 ya. Nah, untuk anak-anak kelas 5, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA tentang siklus air. Anak-anak pasti suka bertanya-tanya ya, kenapa sih air di bumi ini nggak pernah habis? Kenapa bisa terus ada? Ayo, ada yang tahu? Nah, jadi mengapa air yang ada di bumi ini atau yang ada di dunia ini tidak pernah habis? Karena adanya siklus air. Siklus air bisa juga disebut dengan daur air. Apa sih siklus air itu? Nah, siklus air itu perputaran air dari atmosfer atau dari awal turunnya hujan, lalu kembali lagi ke bumi, diresap ke dalam, lalu diuapkan lagi ke dalam, ke atas, ke awan, lalu dijatuhkan lagi dalam bentuk hujan, lalu diserap lagi. Jadi proses itu akan terus berputar sehingga air yang ada di bumi tidak akan pernah habis. Nah, untuk siklus air sendiri ada beberapa tahapannya ya. Tahapan yang pertama,
yaitu evaporasi. Evaporasi itu adalah proses penguapan air yang ada di bumi. Jadi beberapa sumber air atau mata air itu mengalami penguapan ketika terkena sinar matahari, seperti sungai yang menguap, lalu lautan, lalu danau itu akan menguap. Lalu yang kedua, ketika menguap dia akan mengendap di awan, jadi endapan-endapan di awan. Nah, itu proses kedua, pengendapan. Lalu yang ketiga itu ada proses pengembunan. Yang tadinya di awan itu sudah mengendap air-air itu, lalu karena perbedaan suhu jadi air itu berubah menjadi titik-titik air. Nah, lalu yang terakhir, yang keempat, proses keempat yaitu turunnya hujan atau presipitasi. Jadi proses turunnya hujan itu karena awannya tidak mampu lagi menampung beberapa pengembunan yang tadi titik-titik air, sehingga menyebabkan terjadinya hujan. Jadi kurang lebih itu materi tentang siklus air ya. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Nah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman mengerjakan lembar kerja yang sudah aku siapkan ya. Baik teman-teman, alhamdulillah maka pelajaran hari ini sudah selesai ya. Hebat nih untuk teman-teman anak kelas 4 dan juga anak kelas 5 mengerjakan tugasnya dengan baik, memahami materinya dengan baik. Aku sedikit mengulang ya. Untuk kelas 4 tentang mata pencarian seseorang ternyata dipengaruhi oleh letak geografis ya. Kayaknya tidak mungkin deh orang yang tinggal di gunung ternyata bermata pencarian sebagai nelayan. Kayaknya itu terlalu menyulitkan meskipun ada. Lalu untuk anak-anak kelas 5 hari ini belajar tentang siklus air. Jadi teman-teman sudah tahu kenapa di bumi itu air tidak pernah habis dan juga bagaimana proses terjadinya hujan. Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai dan juga berjalan dengan baik. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.